Halo guys, welcome back to my video. Kenalin, nama aku Audisha Zalfa Zaskia Putri, biasa dipanggil Zalfa dengan NIM 010212822855. Oke, di video kali ini aku akan ngajak kalian ngebahas materi tentang ekonomi. Yang mungkin ekonomi terdengar sedikit menyenangkan, namun di video ini aku akan ngebahas materi ini secara simpel dan dapat kalian pahami. Stay tune di videonya, bye-bye. Jujur kalau dengan ekonomi, mungkin kalian bakal berpikir belajarnya pasti tentang data, tabel maupun grafik. Itu pasti sedikit bikin kalian pusing. Namun di sini aku tidak akan ngebahas tentang itu. Aku akan ngebahas tentang ekonomi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, langsung aja masuk ke materi. Berkaitan dengan materi ekonomi, mungkin kalian selalu bertanya, kenapa sih makanan atau bahan baku itu turun naik? Terus mengapa listrik itu nggak bisa di dalam kendali kita? Dan mengapa sih diharuskan ada pajak? Aku akan kasih pertanyaan sama kalian. Menurut kalian, enak hidup diatur sama pemerintah atau malah hidup bebas? Oke, coba kalian bayangin kalau misalnya kita itu diatur sama pemerintah, makanan diatur, kerja juga diatur, dan bahkan kalian usaha pun dibatasi. Tapi kalau misalnya ekonomi itu dibebas, otomatis harga naik turun secara bebas, dan juga perusahaan itu bisa menguasai pasar. Dan bayangkan apabila usaha kalian itu yang kecil itu malah lebih kecil, jadi perusahaan yang menguasai semuanya. Itu gimana sih teman-teman, kalian bisa membayangin nggak sih kalau misalnya ekonomi itu beneran dibebasi secara bagus? Apakah akan terjadi inflasi atau malah jumlah uang beredar kita bakal naik? Di antara kebingungan, kira-kira nanti ekonomi bakal diatur sama pemerintah atau malah dibebasi? Muncullah ekonomi yang bernama ekonomi campuran, yang kita tahu itu sangat realistis dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di negara Indonesia. Muncullah ekonomi campuran. Nah, apa sih teman-teman ekonomi campuran itu? Jadi ekonomi campuran merupakan gabungan antara ekonomi pemerintah dan ekonomi swasta. Nah, pemerintah di sini kalian bisa sebut sebagai pihak pertama yang mengeluarkan peraturan. Namun swasta di sini dapat menjalankan usahanya sesuai dengan inovasi mereka. Diibaratkan kalian menjalani organisasi. Ketua di sini diperumpamakan sebagai pemerintah dan anggota itu sebagai swasta. Jadi pemerintah atau ketua ini yang nanti akan menciptakan konsep dan nanti anggota akan mengeksekusi konsep tersebut. Begitulah sedikit pengertian dari ekonomi campuran, teman-teman, yang sangat berkaitan dan sangat realistis di kehidupan sehari-hari kita dan juga terutama di negara Indonesia sendiri. Jadi ekonomi campuran tidak bisa disebut dengan one man show. Nah, jadi ekonomi campuran itu berperan apa sih teman-teman? Sebelum ekonomi campuran itu tercipta, ada dua ekonomi teman-teman, yaitu ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Nah, untuk ekonomi pasar sendiri merupakan ekonomi yang dibebasin banget. Nah, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, ekonomi pasar mempunyai inovasi yang tinggi. Namun, untuk kekurangannya, ekonomi pasar jadi tidak teratur. Nah, sedangkan ekonomi terpusat adalah ekonomi yang merata namun tidak bisa berinovasi. Artinya inovasinya itu terbatas, teman-teman. Nah, lalu muncullah ini ide, kenapa sih kita nggak menggabungkan antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat? Lalu jadilah muncul ide menjadi ekonomi campuran. Ada ciri-ciri ekonomi campuran, yaitu dari pemerintah dan maupun swasta. Jadi kita masih bisa menjalankan usaha seperti jualan online, lewat Shopee, Tokopedia, atau media sosial lainnya. Nah, peran pemerintah di sini tentu ada, seperti pemerintah mengadakan pajak, subsidi, atau aturan harga. Jadi apabila kalian ingin membuka UMKM, kalian bisa untuk mengajukan subsidi atau kalian mengajukan pinjaman kepada negara atau bank kayak lembaga-lembaga keuangan gitu untuk membantu modal usaha kalian. Jadi adanya ekonomi campuran ini tentu sangat berdampak positif bagi kita pengusaha-pengusaha UMKM yang sedang merintis. Mengapa sih masih ada campur tangan dari pemerintah? Adanya campur tangan dari pemerintah tersebut biar ekonomi ini nggak liar, teman-teman. Nggak liar dalam artian nggak terlalu bebas. Jadi harga masih bisa sesuai standar yang ada di negara kita. Jadi
apabila kita membuka usaha, kita harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah juga agar usaha kita legal. Kita bakal fokus ke kesejahteraan masyarakat, enggak cuma soal profit, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Contoh nyatanya nih di Indonesia sendiri. Kalau kalian masih bingung, lihat aja Indonesia itu mempunyai banyak contohnya itu kayak BBM, listrik. Jadi pemerintah itu tuh tetap mengatur BBM dan listrik ini tuh dengan subsidi. Kayak contohnya BBM itu Pertalite, pembayaran listrik juga itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, atau pemerintah juga mengeluarkan kebijakan menggunakan token listrik. Lalu apa aja sih kelebihan dari ekonomi campuran ini? Dia tuh terdapat 3 poin teman-teman. Yang pertama itu ekonomi campuran ini lebih stabil. Lebih stabil di sini itu karena apabila kita terjadi krisis ekonomi, pemerintah itu bisa untuk mengintervensi usaha-usaha yang sedang kita jalani. Yang kedua itu tetap inovatif. Jadi inovatif di sini apabila kita masih di bawah naungan pemerintah, kita masih bisa melakukan inovatif dalam suatu usaha agar usaha kita nggak stuck di situ aja. Itulah mengapa ekonomi campuran itu sangat berguna bagi kita yang ada di Indonesia, apalagi yang bakal kita implementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Dan poin ketiga itu lebih adil. Poin lebih adil di sini yaitu kita itu masih bisa mendapatkan subsidi atau mendapatkan modal dari pemerintah. Oke, adanya kelebihan tentu ada kekurangan teman-teman. Karena setiap apapun yang kita jalani tentu tidak sesuai, ada aja yang tidak sesuai sama apa yang kita rencanakan. Nah, jadi apa aja sih kekurangan dari ekonomi campuran ini? Untuk yang pertama itu kebijakan pemerintah itu kadang nggak tepat, yang dimana banyak kebijakan yang sudah terkonsep dengan bagus, akan tetapi tidak bisa terrealisasikan dengan baik ketika berada di lapangan. Poin kedua itu bisa terjadi korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang sudah kita dapat lihat di media sosial, di TV dan lain-lain. Korupsi itu masih bisa dilakukan. Oke. Terdapat ciri-ciri ekonomi campuran yaitu dari pemerintah dan maupun swasta. Jadi kita masih bisa menjalankan usaha seperti jualan online, lewat Shopee, Tokopedia, atau media sosial lainnya. Nah, peran pemerintah di sini tentu ada, seperti pemerintah mengadakan pajak, subsidi, atau aturan harga. Jadi apabila kalian ingin membuka UMKM, kalian bisa untuk mengajukan subsidi atau kalian mengajukan pinjaman kepada negara atau bank kayak lembaga-lembaga keuangan gitu untuk membantu modal usaha kalian. Jadi adanya ekonomi campuran ini tentu sangat berdampak positif bagi kita pengusaha-pengusaha UMKM yang sedang berintis, teman-teman. Kenapa sih? Jadi kita harus peduli akan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kita tidak bisa memikirkan teman-teman, karena kita nggak jauh dari perekonomian, perputaran uang. Kita hidup sehari-hari memerlukan uang, dan kita tentu memerlukan pendapatan dan juga untuk kebutuhan pribadi kita sendiri. Nah, setiap hari kita bakal ngalamin juga harga naik turun, seperti yang kita tahu bensin sekarang, BBM lagi naik, dan juga beras, dan pokoknya bahan baku lainnya itu mengalami kenaikan yang otomatis juga berdampak kepada kita sendiri. Lalu poin kedua itu tentunya kebijakan pemerintah yang disetujui dalam satu pihak, yang membuat kita perlu merasakan bagaimana kebijakan yang dibuat satu pihak itu mempunyai dampak yang mungkin mereka berpikir itu akan berdampak positif, namun pada kenyataannya di lapangan banyak dampak-dampak negatif dari beberapa oknum yang membuat kebijakan tersebut tentu tidak relevan dengan kita. Terus yang ketiga itu adalah peluang kerja dan bisnis. Mungkin dengan banyak perusahaan atau company yang ada di Indonesia membuka peluang kerja yang cukup banyak, membuka
membuka peluang pekerjaan yang cukup banyak dengan harapan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang yaitu peluang kerja dan bisnis. Untuk peluang kerja sendiri itu kita bisa lihat banyak company atau perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dan berharap akan mengurangi pengangguran. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri itu syarat-syarat untuk diterima di company maupun perusahaan itu mempunyai syarat-syarat yang kurang yang bisa kita lihat sendiri pada poin ketiga. Ini adalah peluang kerja dan bisnis. Mungkin pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya peluang pekerjaan yang besar mereka bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak kebijakan dari perusahaan dengan mengeluarkan syarat-syarat itu harus ada pengalaman, membuat sumber daya manusia itu terkendala untuk masuk ke dunia pekerjaan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, tentu masyarakat berpikir secara keras, bagaimana sih kita bisa mendapat pendapatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tentu dengan banyak ide, yaitu seperti jualan online, dan juga jualan online sendiri itu merupakan bagian dari ekonomi campuran. Oke guys, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat karena ekonomi itu selalu kita rasain ketika kita bangun dan tidur lagi. Tentu kita merasakan perekonomian di setiap harinya kita sebagai sumber daya manusia yang ada. Nah, semoga penjelasan dari video materi saya dapat bermanfaat dan dapat dipahami. See you in next video. Bye bye.